Apa jadinya jika virus komputer yang selama ini menyerang perangkat komputer dan yang lainnya malah kini bisa menyerang manusia? Virus tersebut bahkan bisa mempengaruhi manusia untuk melakukan hal-hal yang aneh, termasuk untuk melakukan aksi bundir tanpa sadar. Bahkan gara-gara virus komputer itu, satu kota dibuat kacau olehnya. Nah, film kali ini berjudul Pulse yang rilis tahun 2006. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di sebuah kampus, terlihat seorang mahasiswa yang nampak terburu-buru mendatangi perpustakaan. Namun tidak seperti yang lainnya, mahasiswa yang satu ini justru datang untuk mencari seseorang yang ia sebut sebagai Ziegler. Dengan menggenggam flashdisk di tangannya, mahasiswa itu terus saja mencari sosok Ziegler. Namun siapa sangka, yang ditemuinya justru bukanlah sosok seperti yang ia kira sebelumnya. Karena yang ia dapati malah kemunculan makhluk halus yang seketika membuat kaget dan terjatuh. Parahnya lagi, makhluk itu juga ternyata turut mengambil jiwa dari mahasiswa tersebut. Di tempat lainnya, seorang mahasiswi bernama Matty nampak begitu gusar ketika mendapati sejumlah panggilan telepon dari pacarnya yang tak terjawab olehnya. Dengan penuh kekhawatiran, ia pun mencoba untuk menghubungi balik pacarnya itu. Namun tak ada jawaban dari panggilan tersebut. Perasaan itulah yang akhirnya mendorong Matty untuk mendatangi langsung apartemen sang pacar untuk memastikan kondisinya. Sepulang kuliah, Matty lalu mendatangi apartemen pacarnya, namun lagi-lagi tak ada jawaban dari pacarnya itu. Mendapati hal tersebut, Matty lalu berinisiatif untuk membuka pintu sendiri menggunakan kunci yang tergeletak di atas pintu seperti biasanya. Dari sinilah terungkap bahwa ternyata sosok mahasiswa di awal film tadi adalah Josh, pacar dari Matty yang sempat menghilang tanpa kabar sama sekali. Di apartemen tersebut, Matty lagi-lagi tak menemukan keberadaan Josh. Ia malah dikejutkan dengan kondisi apartemen yang begitu berantakan, soalnya sudah tak diurus cukup lama. Bahkan kulkas di sana pun sampai dipenuhi oleh banyak belatung dengan kondisi yang sangat kotor. Nah, tak lama kemudian Matty pun dikejutkan dengan kemunculan Josh dari balik tirai. Namun anehnya, mahasiswa itu justru tak sedikit pun menggubris kedatangan Matty di sana. Kejanggalan juga sempat ditemukan oleh si Matty. Karena ternyata pacarnya itu memiliki gambar hitam di lehernya yang selama ini tak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan tatapan mata yang kosong, Josh lalu mengemas seutas kabel dari telepon di apartemennya dan berlalu begitu saja ke ruangan yang lain. Kejanggalan lainnya juga sempat didapati oleh Matty. Kali ini ia malah menemukan adanya kucing di salah satu lemari dalam kondisi yang mengenaskan. Namun belum sempat memberi pertolongan pada kucing tersebut, perhatian Matty tiba-tiba teralihkan oleh suara gaduh dari ruangan lainnya. Dan naas bagi Josh, ia malah kini ditemukan dalam kondisi tergantung dan sudah tak bernyawa. Di malam berikutnya, obrolan melalui chatting antara Matty dan teman-temannya dipenuhi oleh bahasan mengenai kematoyan Josh. Namun suasana seketika menjadi hening ketika tiba-tiba muncul pesan beruntun dari mendiang Josh. Dalam pesan tersebut, mahasiswa itu berulang kali meminta tolong pada teman-temannya. Kejadian aneh dalam chatting itu pun akhirnya dibahas oleh Matty dan yang lainnya. Namun kali ini mereka meyakini jika pesan tadi malam hanyalah virus yang mungkin saja masih aktif dalam komputer milik Josh. Karena alasan itulah, maka salah satu mahasiswa bernama Stone lalu memutuskan untuk mendatangi sendiri apartemen si Josh. Tujuannya sudah pasti adalah untuk mematikan komputer yang telah mengacaukan obrolan mereka melalui chatting tadi malam. Secara mengejutkan, Stone yang baru tiba di apartemen itu malah tak mendapati adanya komputer milik Josh. Namun bukannya langsung pulang dan memberitahu teman-temannya soal komputer tersebut, Stone malah kini tertarik untuk melihat-lihat isi dari apartemen Josh. Entah apa yang telah merasuki Stone. Tubuhnya tiba-tiba saja tergerak untuk terus menatap ke ruang yang menjadi lokasi Josh gantung diri. Tak jauh dari sana muncullah sosok makhluk halus yang sebelumnya juga sempat dilihat oleh Josh.
Kaget dengan kemunculan makhluk tersebut, Stone sempat berusaha menghindar, namun ia malah jatuh dan tersungkur. Dan alhasil, sosok itu pun turut menyerap jiwa Stone sama seperti yang pernah dialami oleh Josh. Keesokan harinya, Matty dan salah satu temannya yang bernama Izzy kembali membahas tentang pesan dari Josh dalam chattingan tempo hari, termasuk soal ketidakhadiran Stone pada kuliah di hari itu. Hal tersebut sontak menimbulkan kekhawatiran pada mereka. Terlebih Stone diketahui sempat mendatangi apartemen Josh sebelumnya. Nah, tak ingin dihantui oleh rasa penasarannya, Matty lalu menghubungi Stone dan mencoba untuk membahas soal komputer Josh. Tapi sayangnya tak ada respon sama sekali dari Stone ketika ditanyai soal komputer di apartemen Josh. Ia justru terkesan enggan untuk membahasnya dan buru-buru menutup telepon alih-alih dirinya sedang tak enak badan. Namun siapa sangka, Stone yang sempat bertemu dengan makhluk halus sebelumnya ternyata sekarang memiliki tanda hitam di lengannya. Sama persis seperti tanda hitam yang sempat muncul di leher Josh sebelumnya. Tak puas dengan respon Stone yang bungkam soal komputer Josh, Matty lalu mendatangi langsung apartemen mendiang pacarnya itu. Namun kali ini ia malah mendapati fakta memilukan. Karena ternyata Josh malah sudah lebih dulu menjual komputernya tepat sebelum melakukan aksi bundir. Pemilik apartemen juga mengungkapkan bahwa selama ini Josh sempat menunggak sewa di apartemennya. Namun sayangnya, cek hasil penjualan komputer yang sangat lusuh malah ditolak oleh bank dan tak bisa dicairkan uangnya. Di akhir obrolannya, wanita parubaya itu juga turut memberikan kartu nama yang terselip di salah satu buku Josh. Ia meyakini jika kartu nama tersebut merupakan milik pembeli komputer yang telah dijual oleh Josh sebelumnya. Tak ingin membuang waktunya, Matty lalu bergegas pergi mendatangi lokasi sebagaimana yang tertera pada kartu nama tersebut. Berbekal kartu nama dan bukti cek pembayaran komputer, Matty akhirnya menemui pria yang menjadi pembeli komputer tersebut. Namun siapa sangka, pria bernama Dexter itu ternyata malah sama sekali belum pernah menghidupkan komputer yang ia beli dari Josh. Bahkan perangkat tersebut masih tersimpan dengan rapi di bagasi mobilnya. Merasa janggal dengan pernyataan Matty tentang virus yang mengirim pesan melalui chat, Dexter lalu berinisiatif untuk menghidupkan komputer yang ia beli dari Josh. Namun kejanggalan juga ternyata turut ia alami. Komputer yang baru saja dinyalakannya itu tiba-tiba memunculkan pesan yang sangat aneh, di mana pesan tersebut menanyakan pada Dexter apakah mau melihat penampakan hantu. Lalu tak lama kemudian muncullah video aneh yang memperlihatkan sosok misterius, termasuk aksi bundir yang dilakukan oleh sejumlah orang, termasuk dengan video yang dilihatnya. Terkejut dengan video yang dilihatnya, Dexter pun langsung mematikan komputer tersebut. Sementara itu, Matty yang baru tiba di kampus malah mendapat paket misterius yang dikirim Josh tepat 2 hari sebelum kematoyan pacarnya itu. Namun anehnya, paket tersebut hanya berisi 3 buah lakban merah dengan pesan misterius yang sulit dipahami oleh Matty. Tak cukup sampai di situ saja, hal mengejutkan lainnya juga kembali didapati oleh Matty. Karena ternyata Dexter mengungkapkan bahwa Josh ditenggarai sempat mengunjungi situs-situs aneh yang berisikan video-video aksi bundir. Seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Matty yang tak kuasa lalu beranjak pergi dengan penuh penasaran dan rasa khawatir dalam dirinya. Keesokan harinya, kejadian aneh mulai dialami oleh Matty. Ia yang saat itu tengah menaiki bus tiba-tiba mendapati kemunculan makhluk halus di salah satu sudut bus. Namun itu tak berlangsung lama, karena kemudian semua penumpang bus dibuat kaget oleh aksi dosen mereka. Pria tua itu tiba-tiba berjalan menuju ke arah bus yang tengah melaju, seolah ia ingin menabrakkan dirinya sebagai aksi bundir. Meski sang dosen berhasil terhindar dari tabrakan, namun Matty malah mendapati aksi bundir yang lainnya, di mana seorang mahasiswa tiba-tiba melompat dari ketinggian yang membuatnya meninggoy seketika.
Sementara itu di sisi lain, kejadian aneh juga turut dirasakan oleh salah satu teman si Matty ini. Mahasiswa bernama Tim itu tiba-tiba mendapati bayangan Stone di komputernya. Hal itu sontak membuatnya khawatir. Alhasil, Tim yang dipenuhi oleh rasa penasaran lalu memberanikan diri mendatangi langsung apartemen tempat Stone tinggal. Secara mengejutkan, Stone yang selama ini tak pernah berangkat ke kampus ternyata kedapatan sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Mahasiswa itu tengah bersiap untuk mengakhiri hidupnya menggunakan sebilah pisau. Mendapati aksi itu, Tim yang baru saja tiba di sana sempat berusaha untuk mencegahnya. Namun naasnya, Stone yang juga sempat berusaha berontak malah terhisap oleh dinding di kamarnya, hingga membuat tubuhnya lenyap dan menjadi abu. Khawatir dengan nasibnya sendiri, Tim yang baru pulang ke apartemennya lalu berusaha menutup rapat semua pintu dan jendela di sana. Ia menggunakan lakban merah dengan berharap agar cara tersebut bisa membuatnya terhindar dari kejaran makhluk halus. Namun sial baginya, lakban merah yang ia pakai ternyata habis sebelum semua pintu tertutup semua. Alhasil, ia pun kini didatangi oleh makhluk halus yang membuatnya terbunuh. Sementara itu, Matty yang tengah terlelap seketika terbangun oleh komputernya yang tiba-tiba menampilkan tulisan sama seperti yang sempat dilihat Dexter sebelumnya. Hal itu sontak membuat Matty sangat ketakutan. Ia bahkan sampai mematikan komputernya secara paksa. Namun upaya tersebut agaknya tak cukup untuk menghentikan ulah dari si makhluk halus yang ada di komputer itu. Sosok itu malah sekarang memanfaatkan printer milik Matty untuk mencetak sejumlah gambar yang ternyata adalah susunan dari penampakan wajah makhluk tersebut. Merasa penasaran, Matty lalu mendatangi Dexter dan menceritakan pengalaman yang baru saja dilaluinya. Dari sinilah akhirnya terungkap bahwa ternyata Josh sebelumnya sempat membuat suatu virus, namun dari virus itulah semua kejadian aneh mulai terjadi dalam kehidupannya. Nah, karena alasan tersebut, Josh selalu berusaha menemui Ziegler yang disinyalir bisa membuat program untuk menghapus virus aneh di komputer Josh. Sialnya lagi, virus yang tadinya hanya berawal dari komputer Josh ternyata bisa dengan cepat menyebar ke perangkat komputer lainnya hanya melalui jaringan internet. Fakta inilah yang agaknya telah memunculkan fenomena bundir massal sebagaimana yang telah diberitakan gencar melalui stasiun berita TV yang ada di sana. Nah, di waktu yang sama, kejadian aneh juga turut dialami oleh Izzy. Ia mendapati tampilan aneh di komputernya sama seperti yang sempat dialami oleh Matty. Namun tidak seperti Matty yang berhasil lolos dari maut, Izzy malah bernasib naas karena tak lama kemudian ia didatangi oleh makhluk halus yang seketika merenggut jiwanya. Kembali ke Matty yang baru saja tiba di apartemennya, tiba-tiba mendapati keanehan di komputernya. Sebuah video memperlihatkan Tim yang tengah dalam kondisi kacau, tatapan mata yang kosong dan selalu menginginkan kehadiran Matty di sisinya. Merasa janggal dengan video tersebut, Matty yang ketakutan lalu mencoba mendatangi kamar Izzy yang ada di sana. Namun lagi-lagi hal tak terduga malah terjadi. Izzy ternyata ditemukan sudah dalam kondisi yang mengenaskan. Mendapati kondisi temannya yang mengkhawatirkan, Matty sempat mencoba untuk menghubungi pihak keamanan di sana, namun sayangnya tak ada jawaban sama sekali. Hingga kemudian tubuh Izzy pun tiba-tiba hancur menjadi abu seperti yang sempat terjadi pada Stone. Tak terima dengan nasib yang dialami oleh teman-temannya, Matty lalu meminta Dexter untuk menemuinya dan mereka pun lalu memutuskan untuk mendatangi langsung tempat Ziegler berada. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, kondisi di luar sana ternyata sudah sangat mencekam. Jalanan yang biasanya ramai kini nampak sangat lenggang dengan banyak sisa abu mayat di sana-sini. Bahkan mobil yang dikendarai Dexter dan Matty pun sempat mengalami kecelakaan. Parahnya lagi, mobil yang sempat menabrak mereka ternyata hanya menyisakan abu mayat di dalamnya. Sola menjelaskan bahwa pengendara mobil tersebut sebelumnya sempat berhalusinasi dan berusaha bundir dengan menabrakkan mobilnya.
Setibanya di tempat tinggal Ziegler, Dexter dan Matty disambut dengan tidak cukup ramah oleh ahli komputer itu. Ziegler nampak begitu khawatir terhadap nasibnya. Terlebih ia juga diketahui telah kehilangan dua teman terdekatnya karena ulah makhluk halus di luar sana. Dengan cepat, Ziegler mulai menutupi setiap celah pintu menggunakan lakban merah. Hal itu ia lakukan semata agar makhluk halus tak bisa memasuki tempat tinggalnya. Meski awalnya sempat saling curiga, namun pada akhirnya Ziegler mulai terbuka dan mengungkapkan segalanya. Dalam penjelasannya, ahli komputer itu mengatakan bahwa semua berawal dari proyek telekom yang melibatkan dirinya termasuk Josh. Namun dalam perjalanan proyek tersebut, ia dan Josh sempat menemukan adanya frekuensi aneh yang tak dikenal. Tak hanya sekedar misterius, namun anehnya frekuensi yang awalnya dikira sebagai gangguan gelombang radio itu ternyata memiliki pola yang sangat aneh. Di mana setiap kali Ziegler dan Josh mencoba monitor gelombang tersebut, maka di saat itu juga frekuensi langsung berganti. Seolah menegaskan bahwa pemilik atau pengguna dari frekuensi misterius itu sangatlah pintar sekali. Nah, sejak saat itulah penampakan aneh berupa makhluk halus mulai kerap muncul di sekitar area lab. Dari fenomena itu juga akhirnya mereka menyadari bahwa lakban merah menjadi salah satu penghambat akses makhluk tersebut. Seolah lakban merah mampu memblokir spektrum yang digunakan oleh makhluk halus sebagai transmisinya. Namun sayangnya, lakban merah yang mereka gunakan hanya bisa sebatas menahan pada makhluk halus saja, tanpa bisa mengusir mereka selamanya. Sialnya lagi, orang-orang yang didatangi oleh makhluk halus tersebut kemudian bernasib naas. Diserap jiwanya, lalu mulai merasa mati rasa hingga kemudian berakhir menjadi abu. Parahnya lagi, para makhluk halus yang tadinya hanya berkeliaran melalui perangkat komputer saja, kini sudah semakin menjalar bahkan hingga ke seluruh jaringan regional. Dengan kata lain, tanya para pengguna komputer saja yang terkena dampaknya. Melainkan pengguna ponsel dan tablet pun kini turut menjadi sasaran dari makhluk halus tersebut. Mendengar penjelasan itu, Dexter lalu menanyakan soal lokasi keberadaan server di sana. Ia berharap agar program buatan Josh yang ia bawa dalam flash disk mampu mengatasi masalah yang ada saat ini. Meski nampak sudah tak memiliki harapan lagi, namun Ziegler mengungkapkan bahwa server yang ia gunakan berada di laboratorium komputer yang berlokasi di lantai dasar. Tak ingin membuang waktunya, Dexter dan Matty lalu bergegas menuju ke lokasi server berada. Dalam perjalanan mereka, gangguan dari makhluk halus terus saja mengganggu Dexter dan Matty. Bahkan pria itu sempat tertahan oleh banyaknya makhluk halus di sekitar mereka. Sementara Matty terus saja berlari menuju ke lantai bawah dari gedung tersebut. Dan sial bagi Matty, ia yang sudah berada di ruang server dan mencoba untuk memasang flash disk di komputer utama malah didatangi oleh makhluk halus yang mencoba untuk merenggut jiwanya. Seperti dibawa ke dimensi lain, Matty mendapati banyak sekali jiwa-jiwa yang telah direnggut selama ini oleh makhluk halus itu. Tak terkecuali dengan si Josh. Anehnya, jiwa-jiwa itu malah seakan ingin menahan Matty dan tak ingin membiarkannya pergi kembali ke tubuh aslinya. Namun secara mengesankan, Dexter yang tadi sempat tertahan di antara kerumunan para makhluk halus, seketika muncul dan menyadarkan Matty yang sempat akan kehilangan jiwanya. Tak ingin hal yang sama terulang lagi, Dexter lalu memberanikan dirinya untuk mendatangi sendiri ruang server tadi. Dan alhasil, ia pun bisa mengunggah program yang ada dalam flash disknya. Usai menjalankan aksinya, Dexter dan Matty lalu bergas pergi menyelamatkan diri bersama dengan sistem komputer yang mulai reboot dan pemandangan kota yang semakin tak karuan. Di tengah pelariannya itu, Dexter dan Matty memutuskan untuk beristirahat sejenak dan melepaskan rasa lelahnya. Namun keberuntungan agaknya masih berpihak pada mereka. Karena pagi harinya, Matty terbangun oleh siaran radio yang mengatakan bahwa beberapa orang telah membuat zona aman tanpa adanya jaringan maupun perangkat seluler di dalamnya.
Siaran radio itu juga berpesan agar siapa saja yang masih selamat bisa datang ke zona aman, tanpa perlu khawatir akan diganggu makhluk halus sebelumnya. Akan tetapi, sosok yang menyiarkan pengumuman melalui radio itu pun juga berpesan bahwa siapa saja yang ingin datang ke zona aman tidak diperbolehkan bawa perangkat apapun yang berpotensi tersambung dengan jaringan seluler. Karena dengan cara itulah, maka makhluk halus di luaran sana tidak akan bisa masuk ke dalam zona aman. Mendapati siaran tersebut, Matty seketika tersadar bahwa ia masih membawa serta ponselnya di mobil itu. Dan benar saja, sinyal yang tertangkap oleh ponsel Matty secara tak langsung telah mengundang kemunculan para makhluk halus yang ada di sana. Hingga kemudian keributan pun terjadi lagi. Namun dengan sigap, Dexter yang baru terbangun langsung memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, sembari terus menghalau serangan dari makhluk halus yang berusaha merenggut jiwa mereka. Setelah berhasil menjauh dari gelombolan makhluk halus tadi, sinyal di ponsel Matty seketika menghilang, seolah menandakan jika lokasinya saat ini sudah tidak ada lagi jaringan seluler dan makhluk halus lainnya. Namun itu tak serta-merta membuat Matty merasa lega. Ia pun kemudian membuang ponselnya sembari terus berlalu menuju ke zona aman yang berada di kota lain. Di akhir film terlihat mobil yang dikendarai Dexter dan Matty telah semakin dekat dengan zona aman. Di sana juga nampak helikopter yang terus bersiaga memantau keamanan di kota tersebut. Sementara itu, dari kejauhan terlihat Josh yang tengah berdiri di salah satu gedung dengan tatapan yang kosong. Seolah ia bukan lagi manusia seperti sebelumnya, melainkan jelmaan dari makhluk halus yang merenggut jiwanya. Dan film pun berakhir dengan begitu tidak santuy. Nah, gimana nih soal filmnya? Agak aneh atau aneh banget nih? Tapi jika kita berimajinasi liar, jelmaan dari virus komputer berupa makhluk halus di dunia nyata itu benar adanya. Jika selama ini virus bisa menyerang perangkat komputer dan membuat komputer kita hang tiba-tiba, virus dalam film ini yang dikemas dengan nuansa horor agaknya begitulah yang dirasakan oleh perangkat komputer itu sendiri. Tapi yang namanya film, ya begitulah. Nah, bos buat mantap yang ingin request film selanjutnya, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.